Halo teman-teman, selamat datang di channel Motivasi Sukses. Siapa tahu kalian akan jadi sukses setelah menonton video ini. Amin. Kalian tahu, waktu kita di dunia ini singkat? Jadi, kenapa harus menjalani hidup yang bikin kita tidak bahagia? Terasa monoton dan begitu-begitu saja? Nah, mulailah untuk merubah hidup Anda dari sekarang. Omon-omon, kenapa sih kita harus berubah? Bayangkan, hidup kita bagaikan film drama suspense. Kita bangun setiap pagi, dan kok rasanya, kayak kita lagi terjebak di episode yang sama terus ya? Adakah pilihan yang lebih baik? Kita semua ingin menjadi bintang utama, bukan figuran yang cuma bisa berlari, terus dikejar-kejar masalah. Kalau begini terus, kapan bisa bahagianya? Nah, mari kita bahas 10 langkah plus untuk mengubah diri kita dan memulai dari awal. Dan jangan khawatir, saya tidak akan mengajak kalian melakukan koprol sambil berguling-guling di sini. Cukup dengan memahami polanya, mulai melangkah, serta terus melatih dan mengembangkannya. Langkah yang pertama adalah memutuskan bahwa Anda harus berubah. Apakah Anda pernah diminta untuk membayangkan diri Anda sendiri 10 atau 15 tahun ke depan? Mungkin sebagian besar pernah. Tetapi kemudian Anda melihat diri Anda saat ini, ternyata Anda masih di sofa, menonton drama Korea, sambil ngemil martabak coklat kacang dan keju. Ini serius, banyak orang bilang, saya ingin menjadi lebih baik. Tapi saat kesempatan datang, mereka malah menunda. Kita semua tahu orang-orang ini. Mereka bilang, nanti saja deh. Seolah, nanti, itu akan datang seperti abang Gojek yang mengantarkan pesanan ayam geprek rumah. Jadi, mari kita sepakat, jangan menunggu. Berubahlah sekarang. Karena kalau tidak, Anda hanya akan berakhir menjadi versi yang lebih tua dari diri Anda saat ini. Yuk, kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena siapa tahu, mungkin 15 tahun dari sekarang, kita semua sudah jadi superhero yang ganteng-ganteng dan kaya raya, dan siap menyelamatkan bumi dari serangan para alien. Asik kan? Langkah yang kedua, membuat rencana. 6 bulan adalah waktu yang cukup untuk mengubah keinginan menjadi rencana. Kenapa 6 bulan? Karena itu waktu yang pas untuk menghabiskan waktu memikirkan tujuan. Tentukan tujuan Anda. Buat gambaran tentang hidup baru yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin jadi orang yang rajin olahraga, atau hanya orang yang rajin mencari remote TV? Jika Anda membuat vision board tentang karir, mobil mewah, liburan ke Antartika, atau lainnya, pastikan bahwa ini adalah untuk diri Anda sendiri, bukan untuk teman Anda atau tetangga Anda. Buatlah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Ini penting supaya Anda tidak terjebak. Ketahui apa yang Anda butuhkan untuk memulai dan keterampilan apa yang harus dimiliki. Dan berkomitmen untuk mengeluarkan uang dan usaha, dan tetapkan tanggal spesifik. Mungkin kita tidak akan jadi orang yang sepenuhnya baru, tapi setidaknya Anda bisa jadi versi yang lebih baik dari diri Anda yang kemarin. Langkah yang ketiga, membangun keterampilan Anda. Membangun diri yang baru memerlukan usaha yang serius. Hal-hal terasa sulit, rumit, dan sulit dipahami di awal. Terima kenyataan ini dan mulai kerjakanlah. Anda perlu berlatih setiap hari. Jangan takut untuk mulai perlahan atau merasa canggung saat belajar dan memulai dari dasar. Ini adalah biaya yang harus Anda bayar untuk memulai. Ini adalah fondasi dari kesuksesan Anda di masa depan. Buatlah jadwal. Tujuan yang kuat dan berkomitmen pada jadwal tidaklah akan seberat yang Anda bayangkan. Hasil yang Anda capai akan memotivasi Anda untuk terus maju ketika Anda merasa ingin menyerah. Langkah keempat, membuat koneksi dan jejaring.
Temukan orang yang dapat mengajari Anda untuk mencapai tujuan sesuai rencana awal Anda. Carilah orang yang sudah berhasil dan tirulah. Salurkan energi yang biasa Anda gunakan untuk stalking mantan-mantan Anda ke dalam usaha ini, dan Anda akan melihat hasilnya dalam waktu singkat. Mereka akan memberikan wawasan berharga dari pengalaman dan memberikan panduan serta dukungan untuk mencapai sukses Anda. Tetapi, jangan sampai terlalu mengganggu mereka ya. Orang senang memberikan saran tetapi tidak senang jika sampai terganggu privasinya. Jangan ragu untuk mencari pendapat kedua atau ketiga, karena apa yang sulit bagi seseorang bisa jadi mudah bagi orang lainnya. Langkah kelima. Memahami bahwa pintu akan selalu terbuka. Anda nonton video ini karena ingin merubah nasib Anda, bukan? Jika Anda cerdas dan bersedia bekerja keras, maka hidup Anda akan mulai membaik setelah ini. Pintu selalu terbuka untuk Anda kapanpun Anda merasa siap. Dan jika Anda tidak suka dengan apa yang ada di luar, Anda selalu bisa kembali lagi. Ini adalah kehidupan Anda. Anda selalu bisa kembali jika segala sesuatunya tidak berjalan baik. Meskipun demikian, banyak orang terlalu takut gagal, tanpa menyadari bahwa gaya hidup saat ini adalah titik terendah mereka. Dan masih ragu atau tidak mau untuk berubah. Waktu terus berjalan. Anda membuat pilihan atau tidak? Keputusannya ada di tangan Anda. Langkah keenam. Melangkah ke depan dan terus bertahan. Akan ada saatnya di mana waktu terasa melambat. Saat di mana Anda merasa Anda tidak ada kemajuan dari usaha-usaha Anda. Di saat inilah Anda perlu menguatkan hati untuk tetap bertahan dengan usaha dan rencana Anda. Ada kehidupan yang telah Anda jalani. Tetapi ada pula kehidupan yang belum Anda jalani. Seperti ada tembok pemisah di antara keduanya. Banyak orang takut menghadapi tantangan, terutama karena mereka belum pernah menjalaninya dan takut menghadapi resiko jika gagal. Jika Anda tahu bahwa ini adalah langkah yang baik, maka paksalah tubuh Anda untuk melakukannya. Begitu Anda sudah melakukannya, fokus berikutnya adalah bertahan untuk tetap melakukannya dengan konsisten. Selama beberapa minggu pertama, biasanya akan terasa sulit. Tetapi, hey, lihat, Anda sedang melakukannya. Dan inilah yang akan membawa Anda kepada tujuan Anda. Langkah ketujuh. Membangun rutinitas hidup baru. Saat memulai hidup baru, Anda memerlukan rutinitas baru dan hidup yang lebih bermakna. Jika Anda baru berganti pekerjaan, ajaklah bicara orang-orang yang kemungkinan besar akan Anda temui setiap hari. Tidak selalu harus berhubungan dengan pekerjaan, hubungan juga dapat dibangun dengan membangun rutinitas lain. Anda bisa bergabung di tempat fitness, kelompok basket atau futsal, atau secara teratur menjadi relawan di LSM yang berkaitan dengan minat Anda. Aktivitas rutin yang bermanfaat akan memberi landasan yang kuat di lingkungan baru. Omon-omon, setiap kali Anda mengubah diri dengan mengganti karir, gaya hidup, atau membuat perubahan apapun, proses langkah demi langkahnya tetaplah sama. Pada titik ini, Anda mungkin sudah melampaui tahap survival. Anda sedang aktif membangun tujuan dan menjadikan ini sebagai rumah baru Anda. Langkah ke-8. Menemukan sumber kebahagiaan utama Anda. Berilah cukup waktu dan usaha, maka sesuatu yang baik pasti akan terjadi, seperti menemukan pacar bagi Anda yang masih single, bisnis baru yang berkembang, mendapatkan promosi, atau yang lainnya. Hal-hal ini menjadi titik awal dalam gaya hidup baru Anda. Anda sudah merasa nyaman dan berkembang di lingkungan yang baru. Dapat dikatakan bahwa ini adalah awal dari kesuksesan. Peluang-peluang lain akan muncul dengan mendatangkan banyak manfaat. Hidup baru Anda mulai terasa masuk akal. Segala sesuatu yang Anda inginkan benar-benar terjadi. Sukses awal ini akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan Anda untuk terus berkembang. Langkah ke-9. Menetapkan tujuan yang besar. Jika semuanya berjalan baik, Anda akan melanjutkan mengejar tujuan yang lebih besar. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang tepat. Jika Anda bekerja di perusahaan yang tidak Anda sukai,
Mungkin Anda bisa memutuskan menjadi freelancer. Atau mungkin Anda bisa bekerja hanya 6 bulan dalam setahun dan cukup menghasilkan untuk bepergian selama 6 bulan lainnya. Atau mungkin Anda bisa menerbitkan buku pertama dan mendapatkan uang. Banyak orang ingin mengubah diri karena tidak bahagia tetapi merasa takut dengan resiko kegagalan. Tetapi, bagaimana jika kehidupan baru akan memberi Anda kesempatan untuk memiliki segala yang Anda inginkan? Apakah Anda akan menangkapnya atau akan membiarkannya hilang? Menetapkan tujuan yang tepat dan merencanakan strategi untuk mencapai kesuksesan melalui percobaan dan kesalahan akan meningkatkan kemampuan Anda dalam mencapai tujuan. Langkah ke-10. Membangun lingkaran sosial. Teman yang tepat bisa mengubah pengalaman apapun menjadi positif. Mereka adalah jejaring pengaman Anda. Mereka mengajak Anda keluar dari zona nyaman dan membantu Anda tumbuh sebagai individu. Jika hidup Anda terasa membosankan, mungkin karena teman-teman Anda juga membosankan. Jika Anda ingin memiliki teman yang keren dan cool, demikian juga Anda harus menjadi keren dan cool juga. Dalam prosesnya, Anda akan menarik teman-teman itu. Pelajari berbagai sudut pandang dan budaya yang berbeda. Ini akan membuat hidup baru Anda menjadi semakin berwarna. Langkah ke-11. Menghindari mengulangi pola lama. Salah satu kesalahan terbesar adalah berpindah tempat, tetapi tidak mengubah perilaku. Jika semua orang yang Anda temui bersikap tidak baik terhadap Anda, kemungkinannya adalah Anda mungkin juga bersikap tidak baik, atau Anda berada di tempat yang salah. Anda tidak bisa berharap cara Anda memandang hidup akan berubah hanya karena lingkungan Anda berubah. Anda tetaplah diri Anda. Proses mengubah diri mengharuskan perubahan perilaku dan cara pandang Anda. Sangatlah mudah untuk kembali ke kebiasaan lama yang membuat Anda menderita. Jadi setiap kali Anda menyadarinya, ingatlah mengapa Anda meninggalkan kehidupan lama Anda. Anda ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Langkah ke-12. Menjalani dalam jangka panjang. Waktu berlalu, dan hidup Anda berkembang. Dalam fase ini, semuanya terasa benar. Hal spesial terjadi. Hasil yang Anda dapatkan meningkat karena Anda menikmati apa yang Anda lakukan. Anda menjadi lebih produktif, baik itu mengedit video, menulis buku, melukis, atau menjalankan bisnis dibanding pada saat Anda berada di realitas lama Anda. Mungkin tidak begitu terlihat pada awalnya, tetapi begitu Anda melewati batas tertentu, segalanya mulai terasa semakin cepat. Tujuan awal yang semula kecil kemudian berkembang menjadi semakin besar dengan rencana yang juga besar. Dan ini membutuhkan ketahanan dalam jangka waktu panjang. Langkah ke-13. Meningkatkan kualitas hidup. Inilah saatnya untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Seperti kualitas hubungan, makanan yang Anda konsumsi, kenyamanan rumah, dan ide-ide Anda. Dengan demikian, versi diri Anda yang lebih baik akan muncul. Jika versi lama Anda adalah 1.0 dan versi yang diperbarui adalah 2.0, anggaplah perbaikan kecil ini sebagai 2.1, 2.2, dan seterusnya. Sebagai manusia Anda tidak dirancang untuk stagnan. Manusia bersemangat menciptakan masa depan, menempatkan orang di planet lain, menghubungkan dunia melalui teknologi, menyembuhkan penyakit, dan menciptakan makanan baru. Ini adalah bagian dari DNA Anda untuk terus berkembang dan berinovasi. Langkah ke-14. Versi baru dari kesuksesan. Ketika Anda memulai perjalanan ini, Anda mungkin masih samar dengan apa yang ingin Anda tuju, bukan? Namun dari semua ini, Anda belajar lebih banyak tentang diri sendiri dan mengembangkan kemampuan dan kapasitas Anda sebagai individu. Anda siap memasuki fase baru. Nilai-nilai dan keyakinan Anda berubah hingga akhirnya Anda menemukan kedamaian. Inilah kesuksesan sejati yang Anda cari sejak awal, meski Anda sulit menentukannya. Proses ini dirancang sebagai suatu sistem yang terdiri dari 2 bagian. Pertama, Anda menjauh dari apa yang menyebabkan ketidaknyamanan atau rasa sakit. Kedua, Anda memasuki peran baru dan berkembang di dalamnya. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah sudah siap untuk berubah menjadi lebih baik?
Tuliskan di kolom komentar karena kami dan penonton lain ingin mendengar pendapat Anda. Karena pada akhirnya, akan datang masa ketika Anda dapat mewujudkan keinginan dan tujuan-tujuan hidup Anda menjadi individu dengan kualitas dan penuh kebahagiaan. Amin. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ini akan sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Salam sukses!